Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Sekar Prasetyawati, NIM 410. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Sekar Prasetyawati, NIM 410141936 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menyajikan tutorial untuk mendownload jurnal nasional dan jurnal internasional serta cara pengutipan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah untuk memenuhi tugas UTS literasi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Nah, pertama-tama kita masuk ke Google Scholar, kita ketik apa yang akan kita cari atau jurnal apa yang kita akan cari. Di sini saya akan mencari jurnal mengenai pemanfaatan big data. Nah, setelah itu kita search, akan muncul beberapa jurnal dari tahun ke tahun. Nah, untuk mendapatkan jurnal terbaru kita dapat mengeklik bagian anytime yang Science 2021. Nah, muncul jurnal-jurnal yang terbaru mengenai pemanfaatan big data. Selanjutnya, untuk mendownload jurnal, di sini saya mau mendownload mengenai pengembangan platform promosi UMKM dalam rangka mendukung kegiatan Kota Gede Smart District. Nah, untuk mendownload jurnalnya itu caranya mudah, tinggal kita klik bagian PDF. Nah, di sini akan ke download. Nah, ini sudah terdownload. Nah, lanjut kita ke folder dan download. Ini kita buka jurnal yang baru saja kita download. Ini adalah jurnal yang baru saja kita download. Nah, ini jurnal mengenai pemanfaatan big data. Nah, ini jurnalnya udah muncul dan ini jurnal nasional ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mendownload jurnal internasional. Masih sama di Google Scholar, hanya saja kita mengetikkan pemanfaatan big data dengan bahasa Inggris. Akan muncul jurnal-jurnal internasional mengenai pemanfaatan big data. Nah, ini sudah muncul jurnal terbaru karena kita sudah mengeklik bagian anytime itu Science 2021. Nah, kita akan download satu jurnal ini ya. Kita download sama bagian PDF kita klik. Nah, dia akan ke download. Kita buka lagi di folder dan download. Kita buka jurnal yang kedua. Ini jurnal internasionalnya ya. Untuk selanjutnya, teknik pengutipan jurnal nasional dan jurnal internasional, kita dapat menggunakan aplikasi Mendeley. Ini kita harus download terlebih dahulu dan
dihubungkan ke Word kita. Nah, selanjutnya teknik pengutipannya itu dengan cara kita masukkan dulu jurnal yang akan kita kutip. Ini jurnal nasional, jurnal pertamanya. Nah, dia sudah masuk. Yang kedua itu jurnal internasionalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke Word. Untuk mengutip, kita ke bagian reference, lalu ada insert citation. Kita klik, go to Mendeley. Nah, kita klik jurnal nasionalnya dulu ya. Kita mengutip jurnal nasionalnya dulu. Klik, lalu ke sheet. Nah, muncul. Lalu ke insert bibliografi. Nah, jadi ini citasi atau kutipan untuk jurnal yang nasional. Nah, bagian style ini kita bisa milih stylenya. Di sini saya milih Zettemrijk 10 edition Harvard. Nah, selanjutnya kita mau mengutip jurnal internasional, sama ke insert citation. Go to Mendeley, kita ambil tadi jurnal internasional yang sudah kita masukkan ke Mendeley. Lalu kita cite. Nah, langsung muncul. Nah, selanjutnya ke insert biography. Nah, dia akan muncul. Di sini muncul Hasugian et al. 2021, Hasugian PM et al. 2021, review the utilization of big data and key means algorithm in supporting the determination of village status as support to the Ministry of Village PDTT EUP Conference Series Earth and Environmental Science 18111 DOI-nya itu tertulis. Nah, untuk jurnal internasionalnya itu promosi P et al. 2021, jurnal berdaya mandiri Kota Gede Smart District Promotion Development of MSMIS in Supporting, jurnal berdaya mandiri halaman 3, ini 1 PP 429435. Nah, selanjutnya ada juga bagian teknik pengutipan karya ilmiah. Di sini teknik pengutipan karya ilmiah yang benar sesuai kaidah itu ada dua cara atau dua sistem. Tadi itu kita mengutip untuk mengisi daftar pustakanya ya. Dan itu tadi menggunakan Mendeley, dan sekarang kita membahas mengenai teknik pengutipan karya ilmiah. Itu ada dua cara atau sistem, yaitu mengutip sumber sebagai rujukan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Untuk sistem catatan, itu identitas rujukan, nama penulis, tahun, dan halaman itu tidak ditampilkan secara langsung. Pada sistem ini, di akhir kutipan itu ditampilkan nomor berupa angka Arab yang ditulis agak ke atas dengan ukuran huruf lebih kecil atau superscribe. Untuk yang kedua itu sistem langsung, di mana identitas itu ditampilkan, dan ada dua cara untuk mengutip, yaitu mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Untuk cara kutipan langsung, itu caranya melakukan kutipan langsung sebagai berikut, yaitu yang pertama, jika kutipan itu 4 baris atau kurang, berarti dapat dibilang itu langsung pendek ya. Kutipan pendek itu dikutip apa adanya sesuai dengan di dalam jurnal tersebut. Lanjutnya diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis. Jadi itu dihubungkan. Terus jarak baris kutipan 2 spasi itu sesuai dengan jarak spasi paparan. Dan dibubuhi tanda kutip. Itu tanda petik 2, petik buka dan petik tutup. Nah, serta kutipan, sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber.
Nah, contohnya itu PTH atau Author Date Pack ADP. Misalnya penulis 2012, halaman sumber itu 100, halaman 100. Untuk yang selanjutnya, jika berbahasa lain atau asing atau daerah, kutipan itu ditulis secara miring atau kursif. Dan kemudian jika ada kesalahan ketik pada kutipan, tambahkan kata sik dalam kurung sik di kanan kata yang salah tadi. Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 biah atau 3 titik jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, dan 4 titik jika di bagian akhir kalimat. Selanjutnya, ini yang terakhir, itu jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di atas tanda kurung, misalnya penggaris bawahan oleh penulis. Contoh kutipan langsung yang pendek ya, itu ada beberapa pendapat mengenai hal itu. Itu sebagai kata penghubung dengan tulisan penulis di awal. Nah, Suryaningrat tahun 1983 halaman 20 sampai 21 dan 30 mengatakan, menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan Kerajaan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedang Larang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Prabu Geusan Ulun. Penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedang Larang menjadi penerus Kerajaan Sunda. Mulai dari kata mengatakan sampai akhir kalimat itu diberi tanda petik. Tadi itu kutipan langsung yang pendek. Selanjutnya itu apabila kalimat yang kita kutip itu lebih dari 4 baris atau dapat dikatakan kutipan langsung yang panjang. Itu dikutip apa adanya, dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis. Selanjutnya, jarak baris kutipan 1 spasi, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Dan jika berbahasa lain, asing, atau daerah, kutipan ditulis miring. Nah, contohnya itu contoh kutipan langsung yang panjang, itu mengenai pentingnya penelitian di lokasi tersebut. Triwijani DKK tahun 1993 halaman 7-43 itu mengatakan penelitian secara lebih intensif di kawasan Danau Ranau pada tahun-tahun sesudahnya masih dilakukan, yaitu pada tahun 1993 Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional kembali melakukan penelitian berupa survei pada situs-situs di kawasan Danau Ranau, baik yang secara administratif berada di Kabupaten Lampung Barat maupun Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan temuan-temuan arkeologis dari beberapa situs yang diperoleh memiliki ciri prasejarah hingga klasik. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Nah, cara melakukan kutipan tidak langsung ini cukup sederhana, yaitu menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrase dan mencantumkan sumber yang berisikan nama penulis, tahun, dan halaman. Contohnya, menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan Kerajaan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedang Larang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Prabu Geusan Ulun. Penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedang Larang menjadi penerus Kerajaan Sunda. Suryaningrat tahun 1983 halaman 20-21 dan 30. Nah, untuk penjelasan mengenai teknik pengutipan karya ilmiah ini saya dapatkan dari website https://kebudayaan.kemendikbud.go.id BPN Jabar/kaidah pengutipan dalam karya tulis ilmiah. Nah, sekian.
penjelasan saya mengenai tutorial mendownload jurnal nasional dan internasional serta kutipan untuk mengisi daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley serta mengutip karya ilmiah yang benar sesuai dengan kaidah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.